Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dengan tema sepenuh hati. Sebelum kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan malam ini, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus ada di dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sebentar waktu kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memimpin kami semua untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi tema kita malam hari ini adalah sepenuh hati. Saya ambil dari kitab Yosua yang ke-14 ayat 14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara pasti tahu tentang kisah Kaleb ini. Yang menarik dari Kaleb adalah dia termasuk di dalam 12 pengintai ya, yang diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Yang menarik dari Kaleb adalah Kaleb berani berbeda dari orang-orang lain. Dari 12 orang pengintai itu, 10 orang pengintai mereka melaporkan apa yang mereka lihat, tapi mereka membuat orang-orang Israel yang mendengar menjadi ketakutan dan lemah. Tetapi Kaleb dengan Yosua adalah 2 orang pengintai yang berbeda dari 10 pengintai yang tadi. Mereka memberitahukan hal yang sama, ya, bagaimana keadaan di Kanaan, negeri itu begitu makmur, ya, tetapi orang yang tinggal di situ adalah orang enak yang tinggi besar, ya, mungkin raksasa kita sebut. Tapi yang berbeda adalah mereka percaya, Kaleb percaya bahwa kalau Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan ini bagi orang-orang Israel, pasti tanah Kanaan ini akan diberikan kepada mereka. Kaleb dan Yosua memberikan kekuatan sebetulnya kepada orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel mereka ketakutan dulu waktu mendengar 10 pengintai memberikan berita-berita yang negatif, ya. Tapi Kaleb ini tidak, dia berbeda, berani berbeda. Inilah yang akan kita pelajari dari kehidupan Kaleb. Sungguh Kaleb ini memiliki teladan hidup yang luar biasa ternyata Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Kaleb. Yang pertama, Kaleb ini ia mempunyai iman yang teguh untuk menghadapi berbagai masalah. Wah, luar biasa ya, iman yang teguh untuk menghadapi berbagai masalah. Dia diberi kepercayaan untuk mengintai tanah Kanaan. Dia melihat bagaimana tanah Kanaan itu begitu subur. Dia melihat bagaimana orang-orang enak menempati tanah Kanaan. Orang-orang lain ketakutan, tapi Kaleb tetap punya iman yang teguh. Karena dia tahu Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan ini kepada orang Israel. Dan dia tetap memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan memberikan tanah Kanaan itu apapun keadaannya. Ya, luar biasa ya Kaleb ini ya. Dia berani berbeda dari orang lain. Nah, karena Kaleb punya iman yang teguh, nanti kita akan lihat bagaimana pada akhirnya kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Kaleb pada waktu umur 85 tahun, dia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, waktu dia sudah menyatakan imannya dan tetap berpikiran positif bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada orang-orang Israel. Musa bilang, tanah yang kamu injak ini akan menjadi milikmu. Ya, lihat kehidupan Kaleb. Umur 85 tahun, ya sekitar 40 tahun setelah dia mengintai negeri Kanaan. Tanah yang dijanjikan itu diberikan kepada Kaleb. Itu adalah hal yang pertama, iman yang teguh. Kaleb memiliki iman yang teguh untuk menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupannya. Ini yang bisa menjadi teladan bagi setiap kita Bapak Ibu. Dalam masa-masa saat ini begitu banyak kesulitan yang mungkin kita hadapi. Kadang-kadang badai kehidupan itu membuat kita menjadi gentar. Kesulitan yang tidak pernah habis itu membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Tapi kita mau belajar dari kehidupan Kaleb. Teladan yang pertama adalah
Kaleb memiliki iman yang teguh untuk menghadapi kesulitan. Mari kita mau belajar untuk memiliki iman yang teguh seperti Kaleb. Waktu menghadapi badai kehidupan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Bahwa Tuhan tetap menjadi penolong kita. Dan kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Keteladan yang kedua adalah Tuhan memelihara kehidupan orang yang setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, Kaleb ini memiliki keteladanan hidup setia. Ya, dia setia. Tetap setia dengan sepenuh hati. Kaleb ini dihadapkan kepada kesulitan yang besar sebetulnya ya. Dia tahu akan sulit mungkin sebetulnya secara mata jasmani dia melihat. Dia tahu bahwa mungkin akan sulit untuk orang Israel merebut tanah Kanaan. Tetapi mata jasmani dia dikalahkan oleh mata rohaninya. Dia tahu kalau tadi pertama keteladanan yang pertama bahwa Kaleb memiliki iman yang teguh saat menghadapi kesulitan. Dan yang kedua, Kaleb tetap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun kesulitan itu dia lihat, tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Pada saat dia sekitar berumur 45 tahun. Dan akhirnya sampai umur 85 tahun. Dia tetap setia. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Sungguh keteladanan yang luar biasa yang perlu harus kita taati di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa ikuti dalam kehidupan kita. Dia tetap setia. Sungguh kehidupan Kaleb ini bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kalau tadi dia memiliki iman yang teguh. Yang kedua dia tetap setia. Bukan waktu yang singkat menantikan janji Tuhan digenapi. Puluhan tahun. Ya, tapi Kaleb tetap setia. Kalau kita bayangkan umur 85 tahun sekarang mungkin sudah cukup tua ya Bapak Ibu Saudara ya. Sudah kita sebut kakek. Sudah kita sebut engkong misalnya ya. Opa. Tetapi Kaleb memperlihatkan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Sampai usia tua pun dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sungguh luar biasa dan sampai pada akhirnya tanah yang dijanjikan kepada Kaleb itu diberikan kepada Kaleb. Keteladanan yang ketiga. Tuhan menyertai orang yang teguh pada komitmen dan mempertahankan prinsipnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan itu adalah satu alasan Tuhan untuk melindungi kita dan menyertai kita. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Belajar dari Kaleb. Kaleb, kita lihat Kaleb ini waktu dia dihadapkan untuk tugas mengintai, 10 orang memberikan hal-hal yang negatif, Kaleb dengan Yosua memberikan hal-hal yang positif. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ternyata tidak hanya dari 10 orang ini saja, Kaleb ini mendapatkan tekanan. Tetapi dari begitu banyak orang-orang Israel, mereka menangis, mereka menjerit, mereka mungkin marah, mereka kesal. Kenapa mereka dibawa ke tempat ini? Tapi Kaleb tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia tetap memegang prinsip bahwa kalau dia percaya kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan walaupun dia mendapatkan banyak tekanan, Kaleb tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita alami saat ini mungkin sangat berat Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin usaha kita sedang mengalami goncang. Keluarga kita mungkin sedang mengalami kegoncangan. Ekonomi kita mulai mengalami kegoncangan. Dan begitu banyak kesulitan masalah yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu, dari kisah Kaleb ini, mari kita mau tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan yang kita pegang itu akan membuat Tuhan senantiasa menyertai kita. Senantiasa melindungi kita. Sungguh luar biasa ya, 3 teladan Kaleb ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Yang pertama tadi iman yang teguh, tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketiga tetap mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan.
Masih ada 2 hal lagi yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang keempat, teladan dari Kaleb ini adalah tetap bersikap optimis, ya. Tetap bersikap optimis. Waktu tadi Kaleb mengalami tekanan, Kaleb tetap bersikap optimis. Dia tetap menyampaikan hal-hal yang positif dari apa yang dia lihat. Ya, dia berusaha memberikan sikap yang positif, optimis kepada orang-orang Israel itu. Walaupun pada akhirnya orang-orang Israel itu mereka ketakutan dan mereka lupa akan janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Tapi Kaleb tetap memiliki sikap yang optimis. Dan dengan sikap yang optimis ini, itu akan memotivasi kita untuk terus maju. Ini keteladanan Kaleb yang keempat. Kaleb memiliki sikap yang optimis yang memotivasi dia untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk tetap melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kadang-kadang mungkin kita menjadi gentar, ketakutan, khawatir. Tapi mari kita tetap bersikap optimis. Walaupun mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi dengan memiliki sikap yang optimis, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan itu akan memotivasi kita untuk tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki pikiran yang positif. Sungguh sangat menguatkan saya. Ya, bagaimana sikap Kaleb ini harusnya ada di dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita dengan situasi sekeliling kita menjadi memiliki sikap yang pesimis. Dan pikiran negatif itu terus masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita izinkan itu masuk dalam pikiran kita, itu tidak akan menguatkan kita, tetapi akan melemahkan kita. Karena itu sikap Kaleb, teladan Kaleb yang keempat ini, biarlah kita miliki dalam kehidupan kita. Kita memiliki sikap yang optimis untuk menghadapi hari depan. Walaupun hari depan yang kita akan hadapi, kita belum tahu seperti apa. Tetapi kita mau tetap percaya dan kita mau tetap optimis. Tuhan ada bersama dengan kita. Keteladanan Kaleb yang terakhir, yang kelima adalah Kaleb memberi dampak yang positif bagi orang-orang yang di sekitarnya. Kaleb berusaha memberikan dampak yang positif sebetulnya kepada orang-orang Israel. Tapi orang-orang Israel mungkin mata mereka tertutup oleh laporan 10 orang tadi yang negatif. Tapi ternyata Kaleb ini karena dia memiliki sikap yang optimis, pemikiran yang positif, ternyata itu memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang-orang di sekelilingnya, terutama mungkin keluarganya, ya, keluarganya, anak-anaknya, keturunannya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita bisa baca nanti, Bapak Ibu Saudara, tanah Hebron yang diberikan kepada Kaleb sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Kaleb, ya, yang sudah begitu setia, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, walaupun dengan segala keadaan apapun, tetap memegang iman yang teguh, tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, tetap memiliki sikap yang optimis, dan akhirnya hal yang positif, hal yang baik pun Kaleb terima bersama dengan keturunannya. Tanah Hebron diberikan kepada Kaleb dan keturunannya. Jadi tanah yang dijanjikan Tuhan itu bukan hanya dinikmati oleh Kaleb, tetapi dinikmati oleh keluarganya, oleh keturunannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Bapak Ibu Saudara berikan untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita selanjutnya? Apa yang akan Bapak Ibu Saudara berikan? Apakah Bapak Ibu Saudara akan meninggalkan hal-hal yang negatif bagi mereka? Tentu tidak. Tentu kita ingin memberikan dampak yang positif bagi anak-anak kita, dampak yang positif bagi keturunan kita. Karena itu mari kita mau meneladani kehidupan Kaleb. Situasi di luar mungkin tidak menentu bagi kita. Badai kehidupan mungkin belum berhenti dalam hidup kita. Kesulitan belum berhenti dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menyatakan segala kebesarannya, kuasanya, janjinya dalam hidup kita. Mari teladani sikap Kaleb. Ada 5 yang tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Memiliki iman yang teguh, memiliki kesetiaan dengan sepenuh hati, memiliki komitmen dan prinsip firman, kebenaran firman Tuhan, memiliki sikap optimis yang akan memotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, dan tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir, kita bisa memiliki dampak yang positif, memberikan dampak yang positif kepada keturunan-keturunan kita. Tetap kuat, tetap teguh, jangan menyerah,
dengan segala keadaan yang di depan kita. Saat-saat seperti inilah Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kita tidak ada kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan yang menyertai kita. Mari tetap percaya dengan sepenuh hati. Mari kita mau tetap setia dengan sepenuh hati. Pengiringan kita, pelayanan kita tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sepanjang kita masih bisa lakukan, mari kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami sudah belajar keteladanan sikap Kaleb, kehidupan Kaleb di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap memegang iman yang teguh di dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk kami mau memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh memiliki sikap yang optimis Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia, percaya dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi keluarga kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di saat-saat sulit seperti ini Tuhan, kami tahu saatnya Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.